Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Azra Zahra dengan NIM 240934706539. Nah, di sini aku mau sedikit ngebahas tentang simulasi Monte Carlo. Kan kemarin kita udah ngebahas tentang ada regresi, kolerasi, rentang keyakinan, uji hipotesis, pokoknya banyak lah. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang simulasi Monte Carlo. Jangan lupa ditonton sampai habis. Oke, let's go. Nah, di sini aku mau ngasih salah satu contoh soal dari simulasi Monte Carlo. Nah, di sini ada soalnya, yaitu di sebuah pembangkit listrik tenaga gas, bagian pemeliharaan mencatat data historis frekuensi kedatangan teknisi untuk melakukan inspeksi pada sistem-sistem penting seperti turbin gas, heat recovery, sistem generator atau HRSG, dan sistem kontrol. Nah, di bawahnya ini ada data interval kedatangan dari teknisi. Nah, di sini ada 10 data. Ada ini datanya, ini interval harinya, dan ini frekuensinya. Interval hari atau kedatangannya itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Dan frekuensinya itu ada 12, 20, 18, 15, 14, 12, 10, 9, 8, 7. Nah, frekuensi ini kalau misalnya kita jumlahkan itu hasilnya adalah 125. Nah, di sini kita mau nyari tentang total prediksi 10 kali kedatangan teknisi berikutnya. Nah, sebelum ke sini kita harus ngelengkapin yang ada di sini dulu, yaitu kita harus ngitung distribusi densitas, distribusi kumulatif, dan juga tag numbernya. Nah, kita mulai dulu dari distribusi densitas. Cara ngitung distribusi densitas adalah frekuensinya itu misalnya kita ngitung nomor 1 ya, berarti frekuensi nomor satunya itu kita bagi sama jumlah dari frekuensinya gitu. Nah, kita langsung aja coba. Sama dengan, berarti kita ngitung ini kan 12, kita iniin lalu dibagi sama. Nah, ini kalau misalnya ini di enter itu kan kita cuma bisa dapat satu-satu, alias kita nggak bisa tarik langsung ke bawah biar cepat. Nah, caranya kalau misalnya kita mau bisa untuk ditarik ke bawah itu dipakein dolar di sini ya. Nih. Nah, kita pakai dolar kayak gini, abis itu kita enter. Jadi setelah ini kita bisa langsung tarik ke bawah. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, kayak gini. Nah, kalau misalnya nggak percaya, kita coba di sini ya. Ini yang ini ya, dibagi sama ini, enter. Nah, sama hasilnya, jadi dia udah pasti benar gitu kalau misalnya pakai kayak gitu. Jadi kita nggak perlu ngitung satu-satu. Nah, gitu. Oke, kita hapus aja biar dia nggak. Oke, setelah itu adalah distribusi kumulatif. Distribusi kumulatif adalah distribusi densitas. Misalnya kita ngitung nomor 1, berarti kita langsung gini aja kalau nomor 1. Nah, kita tulis dulu kayak gini. Nah, setelah itu yang keduanya kita bisa distribusi kumulatif pertama ditambah distribusi densitas yang keduanya, sama dengan, setelah itu sama aja, kita bisa lakuin ini sampai selesai. Terus sama dengan ditambah sama ini, sama dengan ditambah sama ini, sama dengan ditambah ini, kita tambahin aja terus ya sampai selesai gitu. Caranya sama aja kok, yang ini ditambah sama distribusi densitasnya gitu.
Terus lanjut lagi ini distribusi kumulatif ditambah distribusi densitas. Nah, hasilnya di distribusi kumulatif itu pasti hasil akhirnya itu adalah satu. Jadi kalau misalnya kalian ngitung dan hasil akhirnya nggak satu, itu dia berarti hitungannya ada yang salah. Jadi patokannya adalah ini. Kalau misalnya ininya satu, berarti dia benar gitu. Nah, caranya take number itu dimulai dari angka pertama, yaitu 0 sampai di sini kan 09 ya, berarti udah 09 gitu. Nah, setelah itu lanjut 10 sampai berarti di sininya 25. Berarti kita tulis aja 25. Loh, kenapa ya? Nah, selanjutnya 26 sampai 40. Setelah itu 41 sampai 52. Jadi kita ngikutin yang ada di sininya. Terus ini 53 sampai berapa? 63. Terus ininya 64 sampai di sininya itu di sini. Di awalnya berarti 72. Setelah itu kita lanjut 73 sampai 80. Lalu 81 sampai di sininya 88. Nah, setelah itu lanjut aja deh. 89 sampai 94. Nah, di sininya 95 sampai 100 gitu. Jadi dia hasil akhirnya pasti 1 dan di sininya pasti 100 gitu. Nah, ini biar rapih kita ketengahin ya. Nah, kayak gini. Tapi ini kenapa ya? 10 sampai, coba kita pakai spasi ya. Gak bisa. Oke, kita anggap aja di sini ya. 10 sampai 25 bisa nggak di sini? Nggak bisa. Oke. Ya pokoknya gini. Mungkin pakai ini bisa nggak ya? Ya udah. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, udah dapet semua nih interval kedatangan, frekuensi, itu kan dari soal. Lalu kita udah ngitung distribusi densitas, distribusi kumulatif, sama take numbernya. Sekarang kita bisa cari nilai randomnya. Nah, rumus dari nilai random itu sama dengan RAND. Random. Nah, gini. Nah, kita bisa kayak gini, lalu kita tarik karena kita butuhnya 10 data kan. Berarti tinggal kita tarik. Nah, di sini itu kalau misalnya kita enter, itu dia pasti akan berubah si nilai randomnya gitu. Jadi biar nggak berubah, maka kita taruh sini dulu, kita copy. Nah, pastenya itu kita bisa cari di pastenya itu paste spesial, terus kita pakai yang value. Oke. Nah, kayak gini biar dia gak berubah-berubah lagi gitu ke depannya. Oke, setelah itu ini adalah nilai random value-nya dikalikan sama 100. Jadi ini dikali sama 100, terus ini dikali 100 dikali 100 dikali 100 dikali 100 sama dengan dikali 100. Nah, kalau misalnya udah dapat kayak gini. Nah, kalau misalnya kita tadi perhatiin pas kita kali 100 ini nilai randomnya di sini itu diganti. Makanya dari itu kita taruh dulu nilai randomnya di sini, lalu kita masukkan ke nilai random value-nya. Nah, setelah itu kita cari interval harinya.
interval harinya itu kayak gini caranya. Jadi ini kan 74. Nah, 74 ini masuk ke tag numbernya itu ada di sebelah mana? 74 itu kan ada di antara 73 sampai 80. Berarti kita masuknya ke 14 interval harinya. Kita tulis aja 14. Setelah itu 24. 24 itu masuknya ke sini. Tadi 10 sampai 25. Berarti 4. Setelah itu 72. 72 itu masuknya ke sini 64 sampai 70 berarti 12. Lalu 22 itu masuknya ke sini yaitu 4. Setelah itu 64 itu masuknya ke sini 8. Lalu 47 kebalik tadi 46 itu masuknya ke sini berarti 8. 47 itu sama berarti tetap 8. Setelah itu 21 itu masuknya ke 21 itu masuknya berarti ke 4. Tulis lagi 4. Setelah itu 40 itu masuknya ke sini berarti 6. Setelah itu 30 masuknya ke 26 sampai 40 berarti masuk ke 6 juga. Yang terakhir 14 itu masuknya ke sini berarti 10 sampai 25 berarti 4 ya. 4. Nah, setelah ini kita jumlahkan yaitu rumusnya sum. Sama dengan. Nah, kayak gini. Jadi total prediksi 10 kali kedatangan teknisi berikutnya itu adalah sejumlah 70 hari gitu. Jadi itu dia simulasi dari Monte Carlo yang bisa aku jelasin gitu nih. Kayak gini ya. Tuh. Ini ada nilai random terus dikali 100, lalu ini interval harinya. Setelah itu interval hari, frekuensi, distribusi densitas. Oke. Sudah. Nah, itu dia tadi sedikit bahasan tentang simulasi Monte Carlo. Nah, kalau misalnya ada yang kurang paham ataupun kalau misalnya ada hitunganku yang keliru atau segala macamnya, tolong dikoreksi di kolom komentar. Segitu aja yang bisa aku jelasin, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Terima kasih.